Sejarah perkerasan jalan di zaman modern abad ke-20 hingga sekarang. Pada zaman modern ditandai oleh perkembangan teknologi transportasi, terutama setelah revolusi industri. Kebutuhan akan jalan yang lebih kuat, tahan lama, dan efisien menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan mobilitas manusia. Yang pertama, awal abad ke-20, penggunaan aspal dan beton. Aspal bitumen mulai digunakan sebagai pengikat agregat atau kerikil atau batu pecah untuk membuat permukaan jalan lebih halus dan tahan terhadap air. Beton semen Portland muncul digunakan pada jalan dengan lalu lintas berat karena kekuatannya terhadap beton berulang dan daya tahan terhadap perubahan cuaca. Jalan-jalan dengan perkerasan kaku rigid pavement dari beton menjadi populer di daerah industri dan perkotaan. Yang kedua, munculnya jalan tol dan sistem jalan raya. Pada tahun 1920-an hingga 1950-an, pembangunan jalan tol berkembang pesat di berbagai negara, seperti di Jerman, membangun jalan bebas hambatan, Autobahn, sejak 1930-an. Di Amerika Serikat, mengembangkan Interstate Highway System dimulai tahun 1956 sepanjang puluhan ribu kilometer. Desain jalan pada era ini memperhatikan aspek geometrik, kapasitas kendaraan, dan keselamatan pengguna jalan. Yang ketiga, pengembangan teknologi perkerasan. Ada perkerasan fleksibel atau flexible pavement tersusun atas lapisan-lapisan subgrade, subbase, base course, dan surface course atau beraspal. Lebih ekonomis untuk pembangunan dan pemeliharaan jangka pendek. Ada perkerasan kaku atau rigid pavement menggunakan plat beton semen dengan atau tanpa tulangan. Cocok untuk area dengan beban kendaraan berat dan frekuensi lalu lintas tinggi. Terus muncul pula perkerasan komposit, kombinasi dari perkerasan fleksibel dan kaku. Yang keempat, ada inovasi material dan teknik modern. Penggunaan bahan aditif seperti polimer modifik, bitumen atau aspal termodifikasi, fly ash, slag, dan material daur ulang. Terus penerapan teknologi daur ulang jalan atau recycling of pavement untuk efisiensi biaya dan ramah lingkungan. Selanjutnya, perkerasan berport atau porous pavement untuk manajemen air hujan dan mengulangi limpasan permukaan. Yang kelima, digitalisasi dan smart pavement. Ada penggunaan GIS, BIM, dan software perencanaan jalan, penerapan sensor dan teknologi Internet of Things atau IoT untuk pemantauan kondisi perkerasan secara real time. Terus riset tentang jalan cerdas, smart road, seperti jalan yang bisa menghasilkan listrik
dari panas atau tekanan kendaraan. Terakhir, kesimpulan, di zaman modern, perkerasan jalan tidak hanya dilihat sebagai lapisan struktur untuk menopang beban, tetapi juga sebagai bagian dari sistem transportasi cerdas dan berkelanjutan. Dengan terus berkembangnya teknologi material dan teknik konstruksi, sistem perkerasan semakin andal, efisien, dan ramah lingkungan. Terima kasih.